Tahukah kamu kalau Blitar menjadi destinasi favorit raja terbesar Kerajaan Majapahit pada masa lalu? Saat itu Hayam Wuruk, Raja keempat Majapahit, mengunjungi Blitar, mulai dari Blitar bagian utara hingga ke selatan di pantai selatan. Kisah tentang traveling Raja Hayam Wuruk ini tercatat dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Mpu Prapanca sendiri adalah seorang spiritualis resmi Kerajaan Majapahit beragama Buddha yang sering diajak keliling Pulau Jawa oleh Raja Hayam Wuruk. Dikisahkan oleh Mpu Prapanca dalam Negara Kertagama Pupuh 61 bahwa Raja Hayam Wuruk berangkat dari istana kerajaan di Trowulan Mojokerto bersama pasukannya. Sang raja tiba di Blitar pada tahun 1361 Masehi. Tempat pertama yang dikunjungi adalah Candi Palah atau sekarang disebut dengan Candi Penataran. Nah, inilah penampakan Candi Penataran yang dikunjungi orang nomor satu di Nusantara kala itu. Ini adalah candi terbesar di Jawa Timur yang dibangun mulai dari masa Kerajaan Kadiri, Kerajaan Singasari, hingga Kerajaan Majapahit. Karena dibangun di masa tiga kerajaan, maka tidak mengherankan jika bangunan Candi Penataran sangat luas dan terdiri dari beberapa bangunan. Nah, bagi kamu yang belum pernah berkunjung ke Candi Penataran, kayaknya wajib diagendakan untuk berwisata sekaligus belajar sejarah ke Candi Penataran. Raja Hayam Wuruk saja pernah traveling ke sini, masa kamu enggak? Di candi ini, Raja Hayam Wuruk melakukan pemujaan bersama pasukan yang mengiringinya. Raja Hayam Wuruk sangat mengagumi keindahan Candi Penataran ini. Setelah puas menikmati keindahan Candi Penataran, sang raja lantas bergeser ke sisi selatan Kabupaten Blitar. Rencana tujuan selanjutnya adalah Candi Sawentar, yang dalam kitab Negara Kertagama disebut Lawang Wentar. Candi ini sekarang ada di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Ayo, kamu yang warga Blitar, masih ada yang belum tahu nggak ada candi yang sangat bersejarah ini? Saat ini, Candi Sawentar dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur. Seperti candi-candi lainnya yang dikelola BPCB, Candi Sawentar juga dikelilingi taman yang sangat terawat. Dalam tulisannya, Mpu Prapanca menulis dalam bahasa Jawa kuno, Ri Lawen Wentar Manuri Balitar Muan Jimbe, yang artinya Kesawentar kemudian hanyut dalam kerinduan Blitar dan Jimbe. Wah, Mas Prapanca ini orangnya puitis juga ya. Nah, lantas di mana letaknya daerah Jimbe yang disebut dalam kitab Negara Kertagama itu? Saat ini di Blitar memang ada desa Jimbe yang secara administratif masuk wilayah Kecamatan Kademangan. Desa Jimbe ini berjarak sekitar 15 km dari Candi Sawentar. Prapanca menggambarkan bahwa perjalanan ke Blitar Selatan ini jalannya terjal dan pepohonannya mengering. Kemudian sang raja bergeser ke daerah yang bernama Lodaya. Bagi kamu yang asli Blitar pasti tahu kan di mana Lodaya itu. Sekarang daerah ini disebut dengan Lodoyo di Kecamatan Sutojayan. Di Lodoyo, sang raja menginap beberapa malam. Mpu Prapanca juga berkisah kalau sang raja sempat menikmati keindahan pantai selatan Blitar. Ia menikmati keindahan Samudra Hindia yang begitu menawan. Saat ini di Blitar ada beberapa pantai yang menawarkan keindahan Samudra Hindia. Di antaranya Pantai Serang, Pantai Tambak Rejo, Pantai Jolo Sutro, dan masih banyak lagi pantai lainnya. Mungkin dulu sang raja menikmati keindahan samudra di salah satu pantai ini ya. Di Blitar, sang raja juga mampir ke Candi Simping yang ada di wilayah Kecamatan Kademangan. Candi Simping sendiri merupakan tempat pendarmaan Raden Wijaya, Raden pertama Kerajaan Majapahit.
yang berarti juga kakek sang Raja Hayam Wuruk. Kala itu, Raja melihat Candi Simping dalam kondisi agak rusak dan berniat memperbaikinya. Menaranya rusak dan candi agak bergeser ke barat. Sang Raja bersama pengikutnya lantas memperbaiki Candi Simping. Usai memperbaiki Candi Simping, lantas sang Raja kembali ke istana. Seru juga ya travelingnya para Raja Majapahit kala itu. Terus ikuti Vita Cerita untuk mendapatkan informasi selengkapnya.